ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Negara maju maupun mereka tidak mempelajari Islam. Sedangkan negara yang mempelajari Islam justru mundur. Sebenarnya di mana letak kesalahannya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama itu sudut pandang dari mana cara memandangnya. Ya. Jadi kalau dipukul rata semuanya seperti itu tidak juga. Jadi ada negeri-negeri Islam itu berkembang bagus. Bahkan sejumlah dari potensi di negeri Islam itu menjadi rujukan sebagian orang-orang yang berada di negeri-negeri non-Muslim. Kemudian yang kedua, ada produk-produk dari negeri Islam sebenarnya, cuman banyak berjalan atau dijalankan di sebagian negeri kafir, hanya saja ada kekurangan pada umat Islamnya, sendiri. Saya beri satu contoh misalnya, ketika terjadi krisis di Eropa kemarin, belasan tahun yang lalu, semuanya kan tahu bagaimana banyak dari peneliti ahli ekonomi itu melirik kepada konsep syariat di dalam pengelolaan keuangan dan di dalam perekonomian. Ya, dan itu ada sejumlah lembaga-lembaga sekarang mulai mengadopsi dari konsep-konsep syariat, membangun perekonomian mereka. Jadi kalau berkata bahwa kekeliruannya di mana, ya mungkin saja itu kekeliruan terkait dengan umat Islamnya sendiri, kurang di dalam mempelajari agamanya. Dan inilah yang kita sampaikan, dan ini pembahasan-pembahasan yang memang perlu dipelajari. Iya. Jadi dari sudut kelengkapan syariat, itu pasti dijamin di dalam syariat itu terdapat segala hal yang diperlukan untuk tegaknya sebuah negeri. Iya. Ya bukan artinya di dalam Islam itu dirinci misalnya tentang kedokteran, tentang bagaimana bercocok tanam, peternakan dan sebagainya. Ya bukan begitu maksudnya, tetapi di dalam Islam itu ada konsep-konsep dasar-dasar yang sudah mengatur seluruh sektor yang diperlukan oleh manusia, termasuk di dalam hal itu. Ya, kalau diberikan kaidah-kaidahnya, dasar pijakannya, bagaimana cara berpikirnya, konsep pengembangannya, maka orang akan berkembang dengan sangat luas ketika menekuni dari bidang tersebut. Iya. Ini mungkin sebagian dari penjelasan saya. Tidak begitu tampak kecuali kalau kita masuk di dalam mempelajari aturan-aturan syariat di dalam hal itu. Ya, kalau mau dibahas secara mendetail disebut aja apa hal-hal yang dibanggakan misalnya yang terjadi di negeri-negeri non-muslim misalnya, atau hal itu dari konsep di luar umat Islam, ya kemudian kita umat Islam perlu ke dalam hal tersebut. Itu pun kalau dikatakan ada hal yang seperti itu terkait dengan masalah-masalah dunia, karena di dalam pertautan seputar dunia itu manusia berbeda, berjenjang di situ. Bahkan kadang non-muslim dia lebih makmur, diberi kemakmuran, tapi kemakmuran di dalam masalah dunianya. Tapi kalau kelanggengan, kesejahteraan, kejayaan, itu dipastikan untuk umat Islam. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sudah tetap kalimat kami untuk hamba-hamba kami para rasul, bahwa mereka adalah orang yang selalu dimenangkan, dan tentara-tentara kami mereka lah selalu yang berkuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.